Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dida Wahidin dari kelas 12 TW 1. Di sini saya akan sedikit berpidato untuk memenuhi tugas mata pelajaran PAI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil Fatihi lima uqliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain yang tiada tara bagi kita semua. Shalawat berserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita bersama, yaitu Nabi yang suci. Saking sucinya beliau tidak merasa bahwa dirinya suci. Nabi yang namanya begitu besar, saking besarnya beliau tidak merasa bahwa namanya begitu besar, yaitu Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, serta kita selaku umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ilmu saya yang akan saya sampaikan melalui pidato yang berjudul Tujuan Hidup yang Hakiki. Kita sebagai umat manusia tentunya memiliki tujuan yang hidup. Semua manusia memiliki tujuan hidup. Kita memiliki hak untuk menentukan tujuan kita untuk kedepannya. Apakah mau ke jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau mau ke jalan yang salah? Tetapi kita harus memiliki tujuan hidup yang baik atau tujuan hidup yang hakiki. Tujuan hidup yang hakiki dapat diartikan adalah ingin menemukan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajahnya yang begitu indah dan mendapatkan kehidupan abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita mendapatkan tujuan hidup yang hakiki? Di antaranya ialah dengan beriman, bertakwa kepadanya. Iman diambil dari kata amanna yakinu yang artinya mempercayai atau membenarkan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalalam ba'ida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya,
kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Makna ayat tersebut adalah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengimani Allah, dan janganlah kita berkafir kepadanya, karena orang yang kafir sungguh dia sudah tersesat sangat jauh. Kemudian takwa diambil dari kata ittaqa yattaqi, yang artinya adalah menghindari diri dari segala yang membahayakan atau mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 102 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu amuttaqullaha haqqa tuqatih wa la ta'mununa illa wa antum muslimin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita seorang yang beriman harus bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kita meninggal kecuali dalam keadaan yang muslim atau husnul khatimah. Banyak hal yang diperintahkan Allah kepada hambanya, di antaranya adalah sholat, menghormati kedua orang tua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak hal yang lain. Dan banyak hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara lain adalah meninggalkan sholat, berdusta, berbohong, dan banyak hal yang lain. Banyak orang yang mengetahui hal tersebut, tetapi masih banyak yang berbohong hanya demi mendapatkan uang. Banyak yang mengerjakan maksiat hanya demi sebuah kesenangan. Apa salahnya mengerjakan kebaikan, selagi kebaikan itu menjadikan kita hidup tenang, hidup yang diridhai oleh Allah. Dengan kita beriman dan bertakwa, insya Allah akan menjadikan hidup kita yang hakiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah, yang artinya sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Maknanya ialah dengan kita beriman dan bertakwa, maka kita adalah sebaik-baiknya manusia yang insya Allah menjadikan kita hidup yang hakiki. Kesimpulan dari pidato saya adalah, ketika kita memiliki tujuan hidup, raihlah tujuan hidup tersebut. Karena setiap orang di dunia ini pasti memiliki tujuan hidup yang baik. Dan Allah akan selalu bersamamu. Dan ketika kamu ingin memiliki tujuan hidup yang hakiki, beriman dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pidato yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, karena yang salah datangnya dari diri saya sendiri sebagai manusia, dan yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unziru man kala wa la tanzur man kala. Lihatlah apa yang disampaikan, dan jangan lihatlah siapa yang menyampaikan. Sekian pidato dari saya. Semoga dapat memenuhi nilai-nilai PI saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.